Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bapak ucapkan selamat karena kalian sudah naik kelas 6. Ya. Syukuri dan tetap semangat dalam belajar ya. Pantang menyerah dalam situasi kondisi apapun. Belajar harus tetap dilaksanakan. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan membahas pelajaran fikih, yakni pelajaran tentang bab toharoh ya. Tentu kalian pernah mendengar apa itu toharoh ya. Toharoh itu secara bahasa adalah bersuci ya, bersuci, baik bersuci pakaian kita, tempat kita, apapun yang dianggap kotor, maka ketika kita membersihkan kotoran itu, baik dari tempat, pakaian, dan lain sebagainya, maka itu sudah termasuk ke dalam kategori toharoh. Toharoh atau bersuci itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar yang Bapak tayangkan ini ya. Ada seorang kakak beradik sedang membersihkan kebun ya, yang satunya sedang menyiram tanaman ya. Kemudian gambar yang lainnya juga ada satu keluarga yang saling bahu membahu untuk membersihkan rumahnya. Ini merupakan bagian dari toharoh ya. Aktivitas atau kegiatan bersih-bersih ini merupakan bagian dari toharoh atau bersuci. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini, membersihkan lingkungan, rumah, halaman, kebun, dan lain sebagainya, maka ini aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, toharoh paling tidak ada dua bagian, yakni toharoh lahiriah dan toharoh batiniah. Apa toharoh lahiriah itu? Toharoh lahiriah itu adalah satu aktivitas membersihkan ya sesuatu yang terlihat, baik yang ada kotoran yang ada pada pakaian kita, tempat tidur kita, lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, maka kita bersihkan itu semua kotoran. Maka itu termasuk toharoh lahiriah. Kemudian yang kedua adalah toharoh batiniah. Nah, toharoh batiniah terkait sesuatu atau kegiatan membersihkan kotoran yang ada dalam jiwa manusia ya. Ya, seperti contohnya kita menghilangkan sifat iri dengki ya, kemudian menghilangkan sifat suka berbohong dan lain sebagainya ya. Maka itu juga termasuk toharoh. Jadi toharoh itu terbagi ke dalam dua. Toharoh lahiriah, yakni membersihkan kotoran yang terlihat oleh mata kita di lingkungan kita, badan kita, pakaian kita, lingkungan kita, rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya batiniah, yakni kotoran yang tidak tampak yang ada dalam jiwa-jiwa manusia, sifat-sifat jelek ya, berbohong, iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, toharoh paling tidak dalam agama kita itu terbagi ke dalam tiga bagian ya. Pertama adalah bersuci atau toharoh ya dengan wudhu. Ada juga toharoh dengan mandi, dan ada juga toharoh dengan tayammum. Nah, toharoh yang Bapak sebutkan tadi, wudhu, kemudian tayammum, mandi ya,
itu adalah toharoh atau tata cara untuk membersihkan diri kita, pakaian kita dari hadas, ya, atau najis. Ya, karena ketika kita akan melaksanakan ibadah, khususnya sholat, maka ketika kita berhadas, masih ada najis di tempat ibadah kita, dalam pakaian kita, maka tentu ibadah sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk taharoh ini penjelasannya ya, nanti disambung lagi oleh Bapak. Pahami dulu ya, sambil dilihat gambar-gambarnya. Ya, toharoh secara umum yang jelas membersihkan segala sesuatu yang ada dalam pakaian kita, tempat kita, ya, rumah kita, lingkungan kita, ya, kotorannya dibersihkan, maka itu termasuk kepada toharoh.